Teman-teman, bagaimana sebagai seorang anxiety disorder yang pernah mengalami gangguan kecemasan setelah sembuh, setelah stabil, menghadapi satu kejadian atau peristiwa yang baru, ya kan? Kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini ada faktor X di mana kita tidak bisa mengontrolnya. Kita bisa mengontrol segala sesuatu yang ada hubungannya dengan diri kita sendiri. Jadi kita bisa mengontrol bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana kita bisa mengontrol perasaan kita. Baru-baru ini saya kehilangan seorang paman yang kalau dibilang cukup memberikan andil dalam perkembangan saya sebagai anak dan juga sampai usia dewasa, karena beliau adalah suami dari adik mama saya. Saya memanggil beliau dengan sebutan papa. Jadi pada waktu Sabtu kemarin beliau berpulang. Beliau beragama Islam dan saya benar-benar merasa bahwa waktu itu seperti uap. Cepat sekali. Hidup manusia memang seperti uap. Jadi ketika saya berpikir mendengar berita itu, terus terang saya harus mengontrol yang bisa saya kontrol. Saya kontrol untuk tidak terlalu sedih, teman-teman. Jadi mungkin ini sekedar sharing gitu ya. Bagaimana caranya saya menghadapi satu berita yang baru yang buat saya mengagetkan, walaupun saya tahu beliau sudah 5 bulan terakhir setelah usia 80, keadaan beliau semakin menurun. Tapi toh kami berharap akan lebih baik. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama yang saya belajar adalah gini. Sedih itu gak bisa dipungkiri sedih. Tapi kalau mau berlarut-larut dalam kesedihan, buat kita yang pernah mengalami anxiety disorder atau sedang berproses sembuh lah, itu tidak baik berlarut-larut, karena emosi negatif itu adalah membawa dampak yang sangat riskan, terutama untuk perkembangan syaraf kita ya. Kan teman-teman tahu endorfin, dopamin kebahagiaan ya kan, serotonin, endorfin juga salah satu mempengaruhi suasana hati kita ya kan. Jadi saya kembali lagi kepada berdoa untuk menyerahkan segala khawatir dan beban saya, tambah beban pikiran ya. Mungkin seorang anak berpikir seperti itu ya teman-teman. Seorang anak berpikir bahwa apakah aku membuat dirinya bangga, karena itu belum pernah terlontar kalimat itu sepanjang dia hidup. Yang beliau tinggalkan banyak sekali, yaitu mental, kedisiplinan, tidak mau menyerah. Beliau tidak mau menyerah, mulai dari karirnya, mulai dari seorang supir taksi, sampai pada masa tuanya dia mempunyai cottage dengan 100 kamar karena kerja kerasnya. Kalau teman-teman ke Anyer, lihat aja Bulakan Beach House. Itu adalah karyanya, karya paman saya, Pak Haji Suryo. Yang pertama itu saya lakukan, saya datang ke Tuhan, saya menyerahkan segala kesedihan saya, supaya saya tidak berlarut-larut, karena emosi negatif bisa membuat saya mengalami panic attack. Itu yang saya lakukan. Yang kedua, saya ingat momen-momen yang indah bersama beliau. Ya kan? Orang baik meninggalkan dunia ini, tapi kenangan remain di hati kita. Ketika saya hidup, saya akan selalu mengenang beliau dengan segala hal yang baik yang bisa saya buat untuk keluarga, untuk siapapun, terutama untuk mengembangkan potensi maksimal dalam diri saya, seperti beliau yang pada akhirnya
mempunyai sesuatu yang sangat berharga, yaitu cottage dengan 100 kamar. Yang ketiga, teman-teman, it's part of life. Ada yang lahir, ada yang mati. Siklus itu kita tutup dengan perkataan ini, teman-teman. Mengucap syukur lebih baik. Mengucap syukur mengundang kemampuan dari Tuhan dan kasih-Nya. Teman-teman, jika teman-teman mengalami faktor X bagi yang sudah sembuh, anxiety disorder, atau masih berproses untuk sembuh, mungkin share ini bisa jadi sebuah masukan buat teman-teman. Teman-teman tetap semangat, Tuhan beserta kita. Thank you, teman-teman.